Nyambung. Iya, Aman nih. Nah, aman. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sama Abimana kemarin udah sama Bang Jago alias Yunus Pasolang, sama terus Yunus. kemarin Aris. Pengalamannya beda-beda, produksinya yang satu masuk kampus, Heeh. terus datang syuting, yang satu gak yakin sama karir film, tapi terus ada festival film pendek, terus kemudian dia jadi yakin. Heeh. Nah, ini pasti paling unik nih produksi pertamanya. Buat yang belum tahu, ini Abimana Arya Satya. Dia so dia satu-satunya aktor yang mungkin jadi haji dan jadi setan ya, teman-teman. Dalam filmografinya. Itu Terus keren. dia juga sebenarnya produser juga sih. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu dia juga ada beberapa film yang dia kerja di balik layar. Heeh. Kita sebelum ngobrolin profesi lo sekarang, kita ngobrolin rekam jejak lo pertama kali ngikut produksi tuh gimana sih? Asal muasalnya. Ini terlepas dari lo aktor atau enggak ya? Iya, jadi dulu gue tuh sering kalau kabur dari rumah tuh tidurnya di tim gue di Taman Ismail Marzuki. Kalau kabur dari rumah tuh tidurnya di sana, nongkrongnya di sana Nah, sama anak-anak lah. Ya termasuk angkatannya Yunus sih sebetulnya ada beberapa lah teman-teman gue gitu. Terus udah gitu mulai diajak-ajak tuh, udah daripada nganggur, lu ikut kita aja. Terus hmm, bantuin mereka sebetulnya masih seksi repot sih, apa aja dikerjain. Misalnya mereka nyuruh gua jadi bantuin si wardrobe, kostum, gosok baju atau apa ya gue lakuin. Kalau misalnya hmm, disuruh gulung kabel, perleng atau ngeset lampu ya gue lakuin. Jadi masih campur aduk gitu. Terus setelah itu banyak anak-anak IKJ itu masuk ke TV. hmm, Waktu itu Indosiar baru buka tuh waktu itu. Jadi tanpa ijazah lu bisa 2 bulan kayak magang gitu 2 bulan kalau memangnya apa track record tuh bagus lu diterima jadi karyawan gitu. Jadi banyak yang hmm. kesana tuh. Termasuk beberapa teman gue kesana. Teman-teman gue di sana itu ngajak gue, udah yuk kesini aja. Ya gue waktu itu masih umur berapa ya? 14 tahun kali, 13-14 tahun gue masih umur segitu. Akhirnya gue ikutlah mereka ke sana. Ternyata nyampe sana mereka bilang, udah lu gak usah jadi kru lagi, jadi aktornya aja gitu. Gue bilang gue mana ngerti, gue kan nggak ngerti Hmm, caranya hmm. acting atau apapun. Gue gampang nanti kita ajarin gitu. Ya, akhirnya mulai di TV series waktu itu Indosiar. Itulah kira-kira cerita pendeknya kayak gitu. Lo pas Wah lu nge-lag ya, nih, nih saling rada ngomong. delay. Lo pas awal-awal lo masih berarti lo umur berapa Bi? Waktu ngikut anak IKJ syuting tuh berarti lo 12-13 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Umur segitu gue. lo masih ingat itu film apa lo masih ingat? Itu TV series sih, dulu belum ada film ya. Maksudnya film belum, masih cita-cita tuh. Film tuh masih diobrolin di pojokan bahwa suatu saat kita akan bikin film nih. Namanya film harus begini nih. Itu masih obrolan hayal lah. Masih mimpi mimpi Hmm. banyak orang gitu. TV series waktu itu gue lupa. Gue ikut Pak Bambang Supriyadi itu masih dosen sepertinya di IKJ, sinematografi. Nggak tahu lah, maksudnya sekarang masih dosen atau enggak ya? Gue udah lama nggak kesana. Diajak sama dia, jadi banyak murid IKJ pun ikut kerja sama dia terus belajar gitu. Maksudnya belajar praktek lapangan dulu Pak Bambang tuh banyak ngajarin kita. Terus juga ngikut banyak lah. Maksudnya dulu juga sempat Prima tuh zaman FTV, bikin FTV. FTV tapi mencoba untuk membuatnya seperti film. Gitu. Hmm. Hmm. Yunus masih asisten tuh. Yudi Datau di OP-nya waktu itu. Banyak di situ ada Yunus, ada Arya Teja, ada Ical. Itu semua masih asisten semua. Kita belajar bareng lah. Gue jadi aktornya sama belajar sama apa Pak Yudi juga, Yudi Datau. Bapak, maaf Pak kalau salah. Senior banget itu. Tapi lo waktu usia segitu, terus berarti ini pas yang ngajakin tuh anak kampus apa Pak Bambang ya? Pas awal-awal ya? Sama-sama sih, karena kan temen juga kan. Jadi ada anak kampus, ada Pak Bambang juga. Maksudnya dikenalinnya juga sama anak kampus itu.
banyak yang udah anak kampus itu yang sekarang dulu ngajak gue tuh sekarang udah gak kerja di film gitu. Ada Rama gitu, Rama Gondrong sekarang udah nggak tahu di mana dia. Gue udah lama banget ketemu dia, terakhir gue tahu dia karyawan Indosiar. Terus udah gitu, Rama tuh ada 3, lucu loh. Kalau di kampus tuh lucu, ada Rama ganteng, Rama gondrong, Rama Arab tuh ada 3. yang ngajak gue, yang ngajak gue Rama gondrong. Terus ada kalau Fami J Saat sekarang masih kerja sinematografer, dia juga sempat ngajak gue. Banyak lah. Jadi emang karena Buat kenal, karena lingkungan gue gitu. ya buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya tim itu aksesnya lumayan kebuka. Nggak tahu ya sekarang kan lagi direnov ya. Maksudnya zaman Ya, dulu itu kan sangat kebuka, anak-anak bisa, ayo orang bisa masuk lah gitu. Hilir mudik banyak, ya banyak anak sama kali dulu. pasir gitu-gitu kan berarti ya. Banyak banget. Karena kan semuanya kan banyak yang ngekos di Kali Pasir juga kan, gitu. Memang ngekosnya di Hmm. belakang gitu. Terus ya itu deh, staff Vincent tuh orang tua tuh angkatan tua itu. Dan dulu memang mimpinya semua pengen bikin film sih, pengen suatu saat film Indonesia bisa ada lagi gitu, bukan bukan belum mimpi muluk-muluk lah bisa bikin film aja. Lo nggak stop tuh. Benar. Rada-rada rada-rada nge-lag yoi. Eh, Ya salah. Tapi di gua lancar nggak di lo? Nge-lag juga. iya itu lu stop stop. Ya lu stop stop. Coba wifi yang pakai wifi di gua dimatiin dulu. Nah, terus itu lo ingat nggak pertama kali lo ya udah ayo itu lo suruh ngapain? Ingat nggak? Pas pertama kali banget. Pertama kali gosok baju, gosokin baju, Hmm. gosokin bajunya ini ke Sorawati dulu. Oh terus TV ya, TV. Iya, gue ngikut mereka karena kan banyak kan timnya dari Taman Ismail Marzuki semua ya, dari anak-anak IKJ ya kalau dulu ya Hmm. di bawah. Hmm. Karena waktu itu kalau nggak salah PH-nya Star Vision atau Rapi ya, kebanyakan pekerjanya dari IKJ semua gitu. Jadi kalau misalnya leadernya dari IKJ, kebanyakan anak-anaknya dari IKJ, misalnya sutradaranya Bang Sam gitu. Bang Hmm. Sam, Bang Sam itu bawa timnya kebanyakan dari IKJ semua, dari Hmm. wardrobe, art semuanya. Jadi sekalian juga murid-muridnya belajar, jadi ikut semua tuh sampai ke Mas Entot Syahid dulu juga sampai editornya dia juga bawa anak-anak gitu, bawa anak-anaknya dari tim semua. Jadi ikutlah sambil belajar, sambil ya lumayan lah, maksudnya bisa nambah-nambah. Ada beberapa anak juga kan nggak sepenuhnya bisa bayar biaya di kampus ya, jadi Hmm. nambah-nambah penghasilan mereka juga. Gitu. Karena emang dulu sekolah produksi ya cuma di IKJ ya. Iya, nggak tahu lagi mau belajar bikin film itu di mana, nggak tahu. Maksudnya apa sumber informasi juga, buku juga itu aja ya. Maksudnya Hmm. susah untuk dapat, nggak tahu ya, karena tingkat ekonomi kita juga nggak terlalu tinggi waktu itu. Jadi Hmm. untuk dapat buku pun harus nunggu dari temen siapa gitu yang dari luar negeri bawa, terus kita fotokopi gitu, bagi-bagi biasanya gitu. Ya terus gantian minjemnya. Iya gantian biasanya gitu ya. Dan biasanya kalau udah ke tangan ketiga hilang aja itu. Udah. Udah jadi HM. Berarti lo pernah departemen apa aja Bi? Tadi kan ya wardrobe, Gua kamera. iya gua kebanyakan lebih lama akhirnya di Gaffer ya, di lighting ya, asisten lighting itu doang sih paling lama di situ, karena yang lain kayaknya gua tidak, menurut mereka gua tidak berbakat lah. Gua tidak di artistik, gua tidak terlalu terampil dalam melakukan banyak hal, tapi sering ngebantuin mereka juga gitu. Tapi di Hmm. lighting gue lebih kenapa ya kak, nggak tahu, sense of itunya gue ada aja gitu. Gue rajin, maksudnya pakai, aduh gue lupa namanya apa. Dulu tuh kita selalu ngitung suhu lampu, udah nggak ada Hmm. yang pakai sekarang tuh, apa namanya. Jadi kita harus ngitung gitu, gue rajin nyatet dulu, ini berapa gitu, terus apa yang harus dilakuin gitu, terus kenapa Pak Bambang dulu rajin ngajarinnya gitu. Kenapa cahaya ini harus keluar dari sini gitu? Alasannya apa gitu? Karena nalarnya kan dipakai kan, gitu. Bukan Hmm. sekedar untuk supaya keren aja kelihatannya, tapi nalarnya harus dipakai gitu. Kenapa cahaya bulan itu sebetulnya kayak apa gitu? Jadi dulu belajar banyak sih. Rajin-rajin nyatet aja sebetulnya, catatan lu itu yang penting gitu. Nggak cuma di film sih, fotografi juga dulu kan gitu gitu. Maksudnya kita pakai asa berapa, terus udah gitu speednya berapa, itu semua dicatetin. Terus catatannya masih ada? Lo masih simpan?
Udah nggak ada, udah nggak ada, nggak tahu kenapa. Tapi di apa lucunya adalah kita sempat berpikir bahwa nggak tahu kita ya, nggak tahu, gue kayak judgmental banget kita, gue sempat berpikir bahwa di era digital ini nggak kepake, tapi ternyata sekarang balik lagi ke dulu gitu. Hmm, Tiba-tiba hmm. gue ngeliat anak-anak sekarang mulai pakai analog lagi, mulai itu ya, jadi iya kenapa dulu gue nggak nerusin belajar itu ya. Banyak sih, kangen sih kalau udah ngobrolin gini, gue kangen 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 kebersamaan kayak dulu lagi gitu, yang masih bodoh, sampai sekarang pun masih bodoh sih, masih banyak pengen belajar gitu, haus ilmu. Tapi apa yang membedakan sih? Maksudnya ketika lo kan ngikut aja kan, berarti ngintil aja gitu. Iya, masih anak umur 13-14 tahun mah masih ngikut senior, dibully, disuruh-suruh apa aja harus gitu ya, sama aja sih. Terus ketika lo berapa tahun berarti di Gaffer? 2 tahunan ya, 2 tahunan, 2 tahun ya kira-kira. Dan itu biasanya kan biasanya ada kecenderungannya Gaffer kan ngikut setia sama satu DOP. Nah, kalau itu sistem hierarki yang menurut gua sampai sekarang juga masih berlaku tuh. Tapi memang cocok-cocokan sih. Soalnya kan susahnya gini gitu. Maksudnya bikin film itu bukan kerja satu orang ya, maksudnya kerja komunal gitu. Kalau lu ketemu orang baru lagi, lu harus penjajakan lagi mulai dari awal gitu. Sedangkan misalnya kayak setahu gue Ical Tanjung tuh selalu pakai grup Cibubur, pakai Maco gitu, karena mereka udah punya hubungan lama gitu, komunikasinya juga jadi lebih mudah. Karena problem utama di lokasi tuh biasanya komunikasi, itu problem paling dasar tuh. Komunikasi nggak ketemu, ini kita ngobrolin soal 150-200 orang ya, yang ngumpul bareng, harus kerja bareng, komunikasi yang nggak jalan, dan makanya kebanyakan ngajaknya orang-orang yang udah kenal aja, karena komunikasi jadi lebih mudah. Hmm. Tapi waktu zaman lo dulu sebenarnya proses belajar gimana? Gini ya, lo kan berarti beranjak dari orang yang ya memang karena hilir mudik aja gitu, bukan karena Hmm. mahasiswa yang bener-bener emang dijejelin teorinya. Hmm. Lo learning by doingnya gimana tuh, Bi? Ya Mereka ikut, ngajarinnya gimana? Heeh. mereka mah nggak secara langsung ngajarin ya, ini begini, itu tergantung guanya aja, gue mau belajar atau enggak. Hmm. Ternyata memang gue tertarik gitu sama sama film ya, tertarik jadinya gue pengen belajar gitu. Banyak kok yang kayak gue juga, nggak coba gue gitu, tapi banyak juga yang akhirnya nggak lanjut kerja di Hmm. dunia ini, di dunia pekerjaan gue, karena ya memang bukan hidup mereka. Terus ada teman-teman gue lulus kok, dari kampus lulus semua. Ada Yaser, ada siapa, sekarang jadi bisnismen semua, nggak ada urusannya sama film. Hmm. Jadi gue mau ya karena gue memang tertarik, karena gue udah merasa ini hidup gue gitu, jadinya ya apapun yang gue pelajarin yang berhubungan sama film. Ketika lo transisi dari gaffer ke aktor, gimana? Membingungkan tuh, membingungkan, awalnya membingungkan, masih ada hierarki yang kalau sinemato apa DOP teriak gue keluar dari kamera, masih membingungkan itu, masih itu itu gue masih awal-awal masih ngelirikin kamera karena gue merasa ada yang ngeliatin gue gitu, ada mata yang ngeliat gue ngeliat kamera sampai diomelin dulu kenapa harus liatin kamera. Itu proses belajar baru lagi tuh gitu, maksudnya ketemu orang baru lagi, gue belajar dari mereka gitu, belajar dari sutradara 1, 2, 3, 4, sama dari buku, dari dengerin, banyak mendengarkan sih, mengamati. Di situ ada maksudnya di kampus ada Bang Yos. Bang Yos itu bokapnya Sanca sama Marum juga. Semoga Nah, nggak putus-putus ya, putus ya. Maksudnya belajar belajar ulang lagi sih dari nol. Dari hmm, Bang Yos, dari Mas Didi, dari banyak orang sih belajar mendengarkan. Dari aktor-aktor yang lebih senior juga, mendengarkan mereka ngomong apa, acting itu seperti apa yang mau, gimana cara mendeliver sebuah dialog yang baik dan benar. Biarpun beda-beda ya ilmunya ya. hmm. Uh, tapi kalau dari kampus kebanyakan Stanislavski ya, sama ya, itu buku standarnya dari situ ya. Terus belajar juga dari Mas Didi yang punya treatment sendiri terhadap acting. Terus dengan 3 jurus sederhana, jujur, tulus, sederhana itu. Terus gitu juga belajar dari Mas Yayu, belajar dari Eka Sitorus,
banyak belajar dari orang-orang sekitar sih sebetulnya. Lo waktu belajar itu lo nyamper atau emang kebetulan lo lagi satu project aja? Nyamperin lah, awal-awal Oh, nyamperin. lo nyamper. Lu harus Hmm. niat lah. Kalau lu nggak Hmm, niat, hmm. ya maksudnya ada satu hal yang gua rasa itu kerjaan gue, ya itu tanggung jawab gue gitu. Jadi untuk nyari ilmu, nyari bekal, nyari skill itu udah kewajiban gue gitu. Jadi gue harus Hmm. eh, mungkin awalnya nyari informasi sebanyak-banyaknya gitu, nyasar dulu nih kadang A B C D, terus begitu gue coba ke satu titik yang buat treatment buat film yang kerjaannya mau gue lakuin. Ya, lu nge-lag lagi. Hmm, hmm. Tenang, tenang, tenang. Delay tuh. Aman? Tadi nge-lag, gue udah ngomong panjang lebar. Ya enggak, lo niat, ya segala macam. Tadi ada Ya enggak harus potong kok, enggak kepotong. ya harus Cuman niat sih. agak delay aja. Hmm. Iya, niat kita pribadinya sih sebetulnya pengen belajar lagi atau enggak gitu. Apalagi dia dunia terus berkembang sekarang gitu ya. Ini bukan saatnya stop belajar, sekarang belajar lagi gitu. Banyak hal yang masih perlu dipelajari lah. Gua ngomong acting dulu aja ya, nggak usah ngomong yang lain. Di keaktoran sih itu. Tapi aktor paling susah sebetulnya karena yang dipelajari itu bukan teknis tapi way of life gitu, budaya, gaya hidup, cara orang hidup, cara itu sih berkembang terus sih jadi robot. Ada Pautik Pakis, Pautik, terima kasih Pautik. Dan salah satu aktor gue pernah kerja sama dia 2-3 film. Ya nih lumayan banyak. Tadi ada Hana juga. Kedengeran kok katanya. Oh kedengeran, ada Hana terus ya. Ini pertama Terus, kali gue live nih. ah, emang kenapa? Gak pernah? Nggak pernah, ini pertama kali gue live. Iya. Itu ada Serius itu. soal Seumur hidup ada live itu, ini pertama kali maksudnya gue live. Sendiri di kantor. Iya, Instagram. iya ini. Ya. Itu ada di sampingnya ada Inong ya, kedengeran suaranya. Iya, kedengeran. Gue kemarin habis nontonin lagi tuh 3 hari untuk selamanya. Oh, 3 hari selamanya. Iya. Iya. Dulu jadi kakaknya Asti. Lalu nggak usah dibahas. Jadi waktu nggak, gue jadi penasaran. Ketika lo transisi, lo diajak, lo udah nggak usah jadi kru lagi, lo jadi aktor. Itu tuh dasar pertimbangannya apa bi waktu itu? Apa konteks yang ada waktu itu di situ tuh kenapa gitu? Gak tau, mereka percaya aja bahwa gue bisa gitu, itu aja. Maksudnya gue sih terima kasih sama orang-orang di sekitar gue ya. Maksudnya banyak orang yang berkontribusi gitu ke hidup gue. Mereka percaya bahwa gue bisa ngelakuin sesuatu gitu. Sampai terakhir pun, sampai project terakhir pun, kayak Joko Anwar juga percaya bahwa gue bisa ngelakuin sesuatu gitu. Karena kelemahan gue sendiri sebetulnya secara pribadi adalah gue kurang percaya diri gitu. Gue kurang percaya bahwa gue bisa mampu melakukan banyak hal gitu. Tapi orang-orang ini percaya gitu. Karena basicnya tadi sebetulnya mereka tahu gue punya niat yang besar untuk kerja keras lah sebetulnya. Konsisten sama kerja keras itu aja sih. Gitu. Kalau skill ya kita semua selalu ya. Saat lu merasa lu over skill, biasanya lu no skill deh itu standarnya. Jadi tetap harus belajar sih kalau skill sih. Apapun skillnya, skill tambahan itu, ilmu tuh harus ditambah terus. Lo waktu itu TV series atau apa, ingat ya? Apa? Maaf, connection tadi. Maaf. Enggak, waktu itu tuh project apa? Ketika lo transisi, aktor pertama kali lo tuh apa? Series TV sutradara kayak Mangunsong, Lupus Milenia ya waktu itu ya. Lupusnya Irgi. Waktu itu kebetulan si Irginya lagi nggak bisa syuting. Gue lagi tidur di, ini musiknya orang nggak boleh tahu nih. Gue lagi tidur di Indosiar di lantai 2. Dulu banyak orang yang tidur di Indosiar di lantai 2. Kita tidur, makan, kerja di sana. Terus si Kay ngeliat gue, terus gitu Kay bilang, gue butuh bantuan lu nih. Si Irgi lagi nggak bisa syuting. Lu gantiin dulu deh. Jadi, hah? Jadi apa? Terus dia bilang, udah ikut aja, ntar gampang.
Jadi kayak itu termasuk salah satu manusia yang unik dan ajaib. Dia nulis skenario dan nyari ide di lokasi. Jadi kadang-kadang kita bisa nggak ngapa-ngapain 4-5 jam di lokasi cuma nunggu Kim menyelesaikan skrip ya gitu, skenarionya. Baru habis itu kita tahu apa yang mau kita syutingin. Gitu. Dulu banyak yang ajaib sih, teman-teman gue banyak yang ajaib. Nggak, lo jadinya body double atau lo gantiin atau apa? Enggak, gue jadi satu peran, namanya Nuno dulu. Dia lagi bikin-bikin, ya udah lo gue kasih nama peran lo ini, nanti ceritanya begini. Nih gue tulisin, dia tulisin terus dia kasih gue skripnya, lo baca, yuk kita lakuin gitu. Ya waktu itu gue masih bodoh-bodoh aja gitu, maksudnya masih standarnya bahwa acting itu gimana caranya lo hafal dialog gitu. Awal-awal masih begitu, masih belum ngerti bahwa ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu di-deliver gitu. Dari setiap dialog ada makna yang perlu, terus apa emosi apa yang perlu di-deliver gitu. Terus kayak gitu chemistry sama pemain belum nyampe mikir segitu. Pokoknya gue hafal dialog berarti bagus gitu deh. Semua orang tepuk tangan. Lo orang yang memorinya kuat gak? Gue kalau termasuk kuat, gue kuat di detail gitu. Jadi kalau dialog itu gue nggak hafal sebetulnya, tapi gue mengerti. Sekarang ya, gue mengerti gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya sama orang, lu mau ngomong apa? Misalnya dialog lu apa, mau apa? Gue nggak tahu, tapi gue tahu konteks yang akan dibicarakan. Gitu. Biasanya itu. Karena kalau gue menghafal, gue akan merepeat sesuatu hal yang sama. Itu jadi robotik gitu. Jadi robotik banget gitu. Jadinya nggak enak dilihat. Kadang-kadang yang mengejutkan adalah saat lu lakuin, lu dapet sesuatu yang beda gitu dari itu, ada perasaan yang beda dari lu deliver. Nah itu gua ngertinya baru-baru sekarang ini, dulu mah gak ngerti gitu. Dulu masih dialog itu harus hafal, suaranya harus terdengar dengan jelas, terus udah gitu harus tegas gitu. Masih di situ dulu tahunya gitu. Tapi sekarang kan banyak belajar dari orang-orang juga. Lo pertama kali itu kan setelah berarti lo series, lo main banyak ya, si TV, sinetron. Enggak, sebetulnya dua series doang. Waktu itu 2 series doang. Terus Prima Entertainment buka tuh. Prima Entertainment itu kalau lo tahu salah satu sejarah yang ngebentuk film Indonesia juga. Prima Entertainment itu bikin namanya FTV dulu, film televisi gitu. Jadi FTV-nya tuh di situ ngumpul semua tuh yang lu kenal sebagai filmmaker sekarang. Jadi dari Ical Tanjung, Nulis Pasolang, Yudi Datau, itu DOP-nya. Terus udah gitu kalau sutradara dari Nayato, Hani Saputra, semuanya ngumpul di sana gitu. Jadi dulu tempatnya cuma satu ruko, sempit banget, di bawahnya tuh kursi baso semua. Jadi kalau lu buka pintu pertama kali, itu sejarah film Indonesia sekarang ya, itu ada semua di ruangan itu. Jadi tiba-tiba semua orang nengok, dan lu langsung nunduk sendiri karena yang nengok ke arah lu adalah Yudi Datau, Ical Tanjung, terus Hani Saputra yang kayaknya tiba-tiba lu merasa aneh di tempat ini. Terus mulai bikin FTV lah. Gue pindah tuh bikin FTV. Karena bikin FTV menyenangkan karena eksperimental kan. Setiap FTV punya treatment yang berbeda. Dulu dibebasin gitu. Si A mau bikin tipe cerita kayak gini, si B mau bikin kayak gitu. Dulu masih ada kebebasan gitu. Jadi sutradara ngumpul semua tuh, seneng tuh mereka eksperimen. Dari alat, dari how to tell story, dari cerita, dari treatment acting. Nah itu belajar banyak kita di sana gitu. Akhirnya nongol lah nama-nama yang kuat itu. Dulu kamera belum sebagus sekarang ya gitu. Maksudnya kita masih pakai D35 Betacam dulu, atau yang habis itu keluar XL1 gitu. Kalau nggak salah Canon tuh XL1. Masih itu kamera alat tuh masih standar. Hah? Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Iya 99. Gue lupa tepat tahunnya tahun berapa. Terus abis itu setelah zaman Prima itu gue mutusin untuk stop gitu. Stop kayaknya bukan ini nih hidup gue gitu. Sempat merasa buka kafe kecil-kecilan gitu maksudnya. Terus kafe kecil-kecilan dulu tadi ada yang bilang namanya dulu bukan itu. Iya, nama gue dulu bukan Abimana.
Terus Hmm. nggak tahu kenapa dunia kerjaan gue sekarang tuh terus manggil balik gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang tiba-tiba bikin film nih, film banyak gitu. Orang yang termasuk yang orang Bi, yang percaya termasuk salah satunya kenapa? Maaf, Tadi maaf. kepotong delay. Lo berhenti, terus lo ngapain? Tadi lo buka apa? Oh, Kepotong tadi. gua buka kafe kecil kayak burger, kopi, apalah gitu kecil-kecilan gitu sama istri gua di daerah gitu. Terus udah gitu teman-teman gua eh, tiba-tiba dapat kesempatan bikin film semua nih banyak nih gitu. Dan salah satu orang yang percaya sama gua itu adalah Joko Anwar gitu. Dia yang eh, manggil gua balik lah gitu. Manggil gua balik untuk catatan harian si Boy itu. Gue takut salah sebut soalnya brandnya punyanya 2 PH yang berbeda. Benar. Catatan harian si Boy ya benar ya. Catatan harian si Boy. Benar. Catatan harian si Boy Joko oke, tapi gue mau ganti nama ya. Selalu gitu kata dia, ganti aja. Terus akhirnya gue ganti nama pakai nama yang sekarang gitu, Abimana Arya Satya gitu. Ya setelah itu nggak tahu kenapa berlanjut aja. Temen gue Kunz Agus dapet Kunz Agus Ajis Dibyo, teman saya juga dapet Zidni, Fauzan Zidni, produser pertama kali Fauzan Zidni jadi eksekutif produser. Ini pause ya. Bentar, ke delay. Ya, tadi lo cerita soal catatan harian si Boy, terus Soal apa? bentar. Lagi ke delay dulu, tar dulu. Nah, catatan harian si Boy, terus lo bilang bahwa ada beberapa temen lo kemudian juga bikin film kayak Ajis, kayak Kunz. Oh ya, Ajis Kayak Kunz, Fauzan Zidni itu film pertamanya sama bareng-bareng tuh. Jadi ada Kunz, Ajis, gua, kita bikin Republik Twitter dengan budget yang sangat, maaf ya Fauzan, tapi budgetnya gitu. Gitu kita coba DOP-nya Ujel, terus kita coba bikin Republik Twitter waktu itu. Twitter belum ngetren lah. Belum ngetren, saya bikin Republik Twitter. Banyak juga tuh Republik Twitter itu membuka jalan buat banyak orang juga, karena banyak proyek pertamanya banyak orang juga di Republik Twitter. Terus udah gitu, setelah Republik Twitter, apa ya? Oh, UPI ya, Belenggu ya. UPI dapat investasi tuh buat Belenggu. 2010 2011. Investasi buat Belenggu. Ini ngepost dulu nih. Nah, ini lagi lancar justru. Oh, jadi lancar. Jadi UPI dapat investasi di Belenggu. Akhirnya kita bikin Belenggu. Ya berjalan terus aja gitu. Jalan aja sampai sekarang. Berarti film pertama lo tuh catatan harian si Boy? Enggak, kalau film pertama itu sama Nayato sebetulnya, horor. 12 AM dulu. Nayato itu termasuk salah satu orang yang berani pindah dari FTV ke film dulu awal-awal. Termasuk produktif juga dulu kan dia kan, termasuk produktif. Gue juga sempat kerja sama dia gitu, belajar ngedit apa gitu, belajar banyak sih, bikin BTS gitu. Masih belum ada patokan konsep gitu, masih pasukan nekat semua, yuk lakuin gitu. Itu lo acting di situ? Di 12 AM ya, di sisanya banyak yang gue bantuin ngedit, gue bantuin behind the scene, yang termasuk produktif sama Nayato sama istri gue, Ino waktu itu. Karena gue tuh gue tuh orangnya frustasian gitu. Ada satu masa yang kalau gue merasa frustasi gitu, gue nggak pengen gitu, gue nggak pengen ngelakuin gitu. Gue merasa bahwa, terus apalagi kalau gue tuh bosenan gitu kalau mengulang rutinitas yang sama, gue tuh merasa mati gitu. Jadi gue selalu kayak hilang, ada lagi karena kalau misalnya nggak ada, semakin orang bilang itu nggak mungkin terjadi, gue akan coba lakuin gitu.
Dan gue seneng nih kalau misalnya gue dapet tim juga. Sampai saat ini gue Pak Ical itu termasuk gue 2 kerjaan sama dia sesuatu yang menurut orang nggak mungkin jadi kenyataan, kita jadiin kenyataan gitu. Udah 2 kali gitu dengan 2 saudara, maksudnya di Belenggu dengan Upi, di Gundala dengan Joko gitu. Itu tuh yang kayak nggak mungkin bisa begitu. Gue keras juga ya. Ayo kita lakuin, pokoknya apapun yang terjadi harus jadi kenyataan gitu. Kita harus bisa push diri kita lebih lagi. Jadi nggak stagnansi di situ. Gitu loh. Bentar. Lagi muter-muter nih. Nah. Tapi, oh iya, gue baru ingat ya, 12 AM, 12 AM itu 12 kan AM. berarti lo masih pakai nama lama ya? Film. Gue ya. Iya kan? Masih pakai nama Halo. lama. Iya benar. Ya. Gue pertama kali pakai Abimana Arya Satya itu catatan Harian Siboy. Itu pun diperdebatkan. Abimana Arya Satya kepanjangan, susah tulisnya. Abimana Arya aja gimana? Udah serah-serah kalian lah, tulis aja apa yang kalian mau. Karena tapi akhirnya Abimana Arya Satya kan? Iya, gue terserah aja mereka menulis apa, karena bukan klaim yang pentingnya, tapi kan hasil produknya, apa yang udah kita achieve gitu, proses apa yang udah kita lakuin gitu. Gue pernah kok kerja di salah satu film, gue gak perlu sebut namanya, gue gak perlu sebut apa, nama gue gak ditulis sama sekali. Muka gue ada, gue ngerjain, nama gue gak ditulis. Gue juga pernah, dan gak jadi salah buat gue. Ya, gak problem juga gitu ya. Pada akhirnya yang nonton tahu ya itu gue, itu hasil kerja gue ya. Gitu aja sih. Ya kalau buat teman-teman yang belum nonton Catatan Harian Siboy, Abimana nih jadi stereotipnya karakternya Dede Yusuf di film lamanya sebenarnya. Temennya Siboy ya gitu ya Bi? Iya. Sebetulnya iya, tapi gue riset ulang tuh gara-gara itu. Jadi gue nonton Catatan Siboy, terus gue merasa bahwa Dede Yusuf sama Ongki itu jadi kayak punya kemiripan, bersaing gitu. Alpha male dua-duanya kan. Gue merasa musinya sidekicksnya nggak alpha male ya musinya. Coba gue tuh akhirnya gue denger yang radionya lagi gitu, yang Prambors yang dulu gitu. Ternyata ada story di belakang itu ya. Gue nggak bisa ceritain, mungkin lo tanya sendiri sama Mas Ongki sama Dede Yusuf. Terus akhirnya gue ngobrol sama Joko, sama Tuta, sama yang lainnya. Gue rasa treatment buat Andi tuh lebih baik yang gini kayaknya ya, biar yang alpha male tuh tetap si Boy-nya aja, karena Boy itu kan memang sosok alpha male yang dicintai semua orang, baik budi dan tidak sombong ya kan, itu kan. Jadi ya biar yang alpha male dia aja gitu. Andi tuh jadi comic relief gitu. Jadi partner gue waktu itu Albert Halim itu Harry. Albert Halim itu sebetulnya perwakilan dari Mas Didi kan, Emon waktu di zamannya itu gitu. Jadi biar kita berdua jadi comic relief aja gitu. Biar permasalahan biar si Boy-nya memang di depan, karena memang cerita story soal si Boy gitu. Akhirnya semua orang agree yang keluar adalah karakter itu. Gitu. Ada proses ini nggak sih ketika lo kan ada ada masa jeda ya kan? Masa jeda acting, lo belajar lagi atau enggak, sebenarnya ya ngalir aja gitu? Acting sebetulnya lo bisa belajar di kehidupan lo ya, bukan cuma dari buku dan film, karena balik lagi film itu adalah cerminan budaya gitu. Jadi memang realita yang dipertajam gitu. Cerminan budaya berarti ya budaya lo pada saat itu apa gitu. Untuk belajar acting berarti lo harus banyak dengerin orang di sekitar lu, banyak mengamati orang di sekitar. Ya, itu proses belajar sih. Semakin banyak lu kenal, banyak karakter lu kenal orang, semakin banyak lu mengamati orang, itu makin bagus gitu. Jadi dictionary lu jadi lebih banyak gitu. Jadi acting tuh bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu. Nggak perlu. Kalau basic ya sama ya. Kalau basic kayaknya lu beli bukunya semuanya sama lah. Ada pernafasan, pengucapan,
vokalisasi itu sama sih sebenarnya rata-rata. Tapi habis itu kan skill tambahannya lu ambil dari sekeliling lu sih. Itu Lo lo kalau gua ya. lo mencari lo mencari gaya lo yang paling tepat dari proses awal lo ya tiba-tiba ditarik untuk ya udah nih skenario dadakan di Lupus kemudian sampai di titik hari ini lo menemukan gaya lo sendiri tuh gimana Bi? Karena kan pasti banyak banget teori acting tuh banyak, nggak cuma Stanislavski pasti. Gaya sebetulnya nggak ada ya. Jadi lo ngalir Nggak aja. ada gaya gua sih, tapi kalau nggak nih acting tuh nggak ada gaya ya. Maksudnya lu yang bikin beda adalah lu sebagai manusia gitu. Saat kita anggap ya cerita Romeo and Juliet ya. Saat dibawain sama gua, dibawain sama Aryo Bayu, dibawain itu pasti hasilnya berbeda gitu. Karena kita punya treatment yang berbeda soal itu gitu. Jadi kalau gaya sih enggak, lu udah lahir sama itu. Gitu. Jadi yang acting gue tuh kayak gini nggak ada sih sebetulnya. Karena agak sulit sih kalau lu bilang. Terus gue juga tidak memperhatikan diri gue kayak gimana. Jadi kan gue ngerjain sebuah film itu ya berdasarkan kebutuhan skenarionya gitu, bukan harus pakai cara gua harus begini ya enggak, skenarionya butuhnya seperti apa, dibedah dari situ ya nanti keluar treatmentnya gitu. Jadi nggak bilang bahwa harus begini, nggak ada yang begitu. Lo teman-teman yang mau acting, jadi jangan terpaku. Tapi lo menilai ada orang yang nggak tahu ya, lo menilai performa acting ini baik dan buruk tuh kayak gimana sih, Bi? Kalau gue lebih ke enak, ya menurut gue bagus gitu. Itu aja sih. Kalau gue udah simpel. Kepotong Bi. Oh ya. Kepotong delay. Lebih kerasa ya. Jadi kalau yang mau di-deliver, rasa yang mau di-deliver sama gitu, gimana? Habis itu kita ngomong rasa apa yang mau disampaikan. Terus semakin bentar, kepotong banyak. Yang iya, rasa yang mau disampaikan yang paling penting. Tapi kalau skill dasar semua sama, harus dipelajarin gitu. Vokalisasi apapun itu harus pelajarin. Habis itu baru bisa nyampe ke rasa gitu. Terus apa sih tadi jadi lupa. Otak gua kepenuhan nih, seliweran. Sama apa sisanya apa ya? Pokoknya sebetulnya nih wiraga, fisik, luar, terus irama, beat, terus rasa terakhir. Jadi kalau dua ini belum nyampe, lu nggak mungkin bisa nyampe rasa gitu. Jadi sesederhana itu sih di seni. Jadi luar dulu, ya biasa lah belajar ekspresi, standar sedih, marah, apa gitu. Terus gitu baru beat, lu harus punya beat. Kalau lu nggak punya beat, nggak enak gitu. Cara ngucapin dialognya nggak punya beat tuh nggak enak gitu. Terus udah gitu baru terakhir rasa. Kalau dua ini belum lewat ya nggak mungkin bisa yang namanya rasa. Kalau semua kepotong suaranya katanya. Gambarnya ke delay. Nah, itu ada yang bilang tuh, Prastika, Wiraga, Wirama, Wirasa, kamu pasti pesilat. Kalau kamu tahu itu. Pesilat dari Jawa Barat. Tadi ada lanjut. Ada lanjut. Bentar, Bi. Iya. Tar dulu. Ke delay nih. Wah, sinyalnya kurang oke nih. Sinyal gue sih nggak tahu kalau ada gangguan. Sinyal gue sih nggak ada masalah. Hujan apa, Bi? Hujan nggak di sana? Traffic Instagram juga lagi tinggi. Bisa jadi mungkin traffic Instagram. Oh ya, bisa jadi. Jam segini pada live kan? Ini jam. Iya, benar. So, ada yang minta Inong on frame dari tadi nih. Nggak usah. Jangan. Belum mandi katanya.
nggak vokalis. Emang Bi, mandi apa bau nggak bisa kecium di IG story. Jadi film apa mungkin berpengaruh sama ini kali? Karena nggak mandi jadi delay-delay gini kotak-kotak. Nah, bisa jadi, bisa. Tadi yang bilang kotak-kotak blur. Kita Konsep ngobrolin ini. soal ini juga nih. Kita ngobrolin soal lo di balik layar. Banyak orang yang nggak tahu lo di balik layar sebenarnya. Itu pertama kali lo benar-benar di menangkap petir atau sebelumnya juga lo sebenarnya terlibat di belakang layar? Kalau yang bisa gua klaim cuma dua. Petualangan menangkap petir sama sebelum iblis menjemput satu ya. Itu yang bisa gua klaim. Kalau yang lain ya membantu iya, belajar iya, tapi mengklaim ya belum saatnya mengklaim gitu. Saat namanya udah ditulis ya lu baru bisa mengklaim gitu bahwa itu produk. Membantunya sebagai apa ya? Lo nggak mungkin jadi cover lagi dong. Enggak lah, enggak. Yang di film yang gua nggak bisa klaim ya, yang gua nggak bisa klaim dia banyak hal gitu. Gue tuh kecuali memang susah ya, kayak Gundala kemarin gue nggak bisa bantu apapun, gue harus fokus sama Gundalanya karena itu kerja keras sebagai kuda, men. Itu semua orang kerja keras sebagai kuda itu belenggu juga gue nggak bisa bantu karena secara psikologi karakter pun di lokasi pun gue udah nggak ngomong sama siapa gitu, gue nggak bisa bantu. Tapi ada beberapa yang kerjaan yang gue coba bantu. Gitu. Bantunya sih banyak sih, maksudnya gue seksi repot sih gue seneng gitu, gue seneng bantuin, gue seneng belajar soalnya orang, gue seneng oh kayak begini ya, oh ini yang gue nggak tahu ya, gue belajar hal baru gitu. Yang gue belum pelajarin sampai sekarang yang gue masih pengen belajar sebetulnya post gitu. Gue orang lapangan dari dulu, gue agak ilmu post production gue tuh agak lemah gitu. Itu maksudnya proses post itu gue sering skip gitu. Gue lebih banyak di lapangan. Bentar ya, ke macet. Iya, macet-macet. Iya, macet-macet tuh kata Lisa, macet-macet ya. Gimana kalau kita habis sholat subuh aja? Tapi ketika misalnya lo IG-nya habis subuh tuh pagi tuh kosong tuh, masih lancar. Enggak, ini banyak yang protes bahwa macet apa gitu ya. Gue abis ini biasanya jam 5:30 pagi tuh bagus tuh, sepi yang live IG. Nah, coba besok kita coba ya berarti. Besok kita coba jam pas ini mungkin pas bulan puasa kan, bulan puasa. Tapi pasti rame, pas sahur pasti rame, orang-orang pasti IG stories juga pasti itu kalau pas. Loh, kita berarti konsepnya habis subuh. Kan orang-orang ya. Berarti IG apa live IG-nya konsepnya menunggu pagi berarti. Iya, menunggu pagi. Wah, bahaya. Tapi balik lagi ketika misalnya ya bentar lagi. Ketika misalnya lo bantu itu, berarti lo yang terlibat juga di dalam filmnya atau yang enggak? Lo sebenarnya ya tanpa lo terlibat sebagai aktor di filmnya, lo tetap ngebantuin gitu atau gimana sih berarti? Iya, karena gue terlibat sebagai aktor, gue juga ngebantuin gitu. Banyak hal yang gue ngebantuin. Gue seneng kalau gue punya waktu ya untuk bantuin. Makanya, bener kita ngomongin sesuatu yang bisa gue klaim aja gitu. Kalau dua produk yang itu gue bisa klaim apa aja yang udah gue kerjain, apa aja kontribusi gue. Gitu. Kalau yang lainnya gue nggak bisa lah, nggak bisa ngeklaim karena memang kalau di situ nama gue ditulis sebagai talent ya itu yang gue lakuin. Yang memang kerjaan yang sepenuhnya gue lakuin adalah itu. Ya udah. Lagi azan maghrib. Kita sudah dulu, Bi. Kita ketemu lagi nanti kalau kapan ada waktu lagi ya. Oke. Terima kasih. Thank you. Yang udah nonton. Abi, thank you. Oke. Sip. Oke.